Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di tahun 2024 menjelang tahun 2025, yaitu nasib 1,7 juta tenaga honorer di database BKN menjelang akhir tahun 2024. Apakah aman? DPR beberkan mengenai hal ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen P3K di tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Sebanyak 1,7 juta tenaga honorer termaktub dalam database Badan Kepegawaian Negara. Menjelang akhir tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bicara mengenai nasib tenaga honorer sebanyak 1,7 juta itu. Pasalnya, mereka sebagai non-ASN butuh kepastian agar statusnya terjamin oleh pemerintah di tengah upaya pemerintahan Prabowo Gibran berkomitmen akan menyejahterakan para guru di tanah air. Sebelumnya, Prabowo berkomitmen saat pidato di Hari Guru Nasional atau HGN beberapa waktu lalu akan meningkatkan gaji para guru di seluruh Indonesia. Gaji guru yang naik diantaranya mereka yang sudah ASN dan telah berstatus sertifikasi. Selain itu, tenaga honorer di luar P3K dan sertifikasi akan diupayakan untuk bisa mendapatkan bantuan dari cash transfer dari pemerintah. DPR singgung 1,7 juta tenaga honorer yang terdaftar di BKN. Anggota DPR RI dari fraksi PKS, Mardani Alisera, menyerukan agar pemerintah menuntaskan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN terkait penyelesaian tenaga honorer pada Desember 2024. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, terdapat sekitar 1,7 juta tenaga honorer yang terdaftar. Namun, formasi yang diajukan hanya sekitar 1,7 juta, sehingga sekitar 500.000 honorer tidak memenuhi syarat administrasi. Para honorer yang telah mengabdi selama berpuluh tahun seringkali terkendala masalah teknis administratif seperti dokumen yang tidak lengkap. Mardani mendesak pemerintah untuk mempermudah proses administrasi yang sering menjadi hambatan. Persoalan administratif seperti kekurangan dokumen harus segera diselesaikan. Jangan biarkan mereka yang telah lama mengabdi terhambat hanya karena masalah teknis, ungkap beliau. Selanjutnya, persoalan ijazah dan solusi yang diajukan. Di beberapa instansi ditemukan kasus tenaga honorer yang masa kerja lebih dari 5 tahun terpaksa mengikuti seleksi formasi
di bawah tingkat ijazah yang dimiliki. Sebagai contoh, lulusan S1 harus bersaing pada formasi untuk SMA atau SMP. Mardhani menyarankan agar tenaga honorer tetap diterima, meski formasi yang tersedia berada di bawah tingkat ijazah mereka. Jika formasi hanya tersedia untuk tingkat SMA, honorer tetap diterima dengan syarat harus segera menyesuaikan kualifikasi ijazah dalam waktu singkat, maksimal 6 bulan. Jelas beliau. Untuk jangka panjang, ia menekankan pentingnya koordinasi intensif antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dengan BKN. Langkah ini diperlukan untuk memastikan hak-hak honorer terpenuhi sesuai kualifikasi mereka. Masalah penggajian P3K di daerah. Masalah lain yang disorot Mardhani Alisera adalah terkait anggaran penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di daerah. Banyak pemerintah daerah atau Pemda kesulitan memenuhi aturan batas belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30% dari total anggaran. Pemda seringkali enggan mengajukan formasi secara penuh karena kekhawatiran atau khawatir melanggar aturan anggaran, ujar beliau. Mardhani mendesak pemerintah pusat dan Kementerian Keuangan untuk mengambil alih tanggung jawab penganggaran honorer yang belum terakomodasi oleh Pemda. Beliau juga menegaskan bahwa Pemda perlu didorong untuk mengajukan formasi tanpa rasa khawatir melampaui batas belanja pegawai. Kemudian, mengenai komitmen DPR untuk honorer. Komisi 2 DPR RI menekankan bahwa proses seleksi P3K harus dilakukan secara adil dan cepat tanpa menghambat political will untuk menyelesaikan persoalan honorer sebelum tenggat waktu. Beliau pun menambahkan bahwa solusi teknis dan administrasi harus diutamakan agar honorer yang telah lama mengabdi dapat memperoleh hak mereka dengan layak. Dengan adanya perhatian serius dari berbagai pihak, diharapkan permasalahan tenaga honorer dapat terselesaikan sesuai amanat undang-undang. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer di tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.